Hai, Halo. balik lagi di Cool Kids Club. Oh iya benar. Gue Baj- lupa. Gue lupa itu bareng-bareng ya, bareng-bareng. Balik lagi di Cool Cool Kids Kids Club. Club Yoi. dengan baju yang masih sama, ya kan? Dengan hari yang sama pula. Masih sama, tapi dengan episode yang berbeda. Iya benar. Kali ini kita mau bahas soal topik yang kayaknya lagi kita rasain. Iya benar. Kan tadi Ya. kan kita ngebahas topik isu di luar. Di luar. Sekarang kita bahas topik yang di dalam nih. Ya, benar. Benar. Yaitu generasi sandwich. Apa tuh pertama? Gue yakin pertama banyak orang juga yang nggak ngerti. Belum tahu kali ya. Mungkin dia ngerasain tapi dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi generasi sandwich kan, sandwich itu kan roti tuh, ya. Oke. Ada atas ada bawah. Ya. Nah, lu tuh daging nih. Di atas daging ada keju, ada sayur, di bawahnya juga ada keju, ada sayur, ada roti nih. Jadi Yeah. lu kejepit. Nah, generasi sandwich saja adalah dimana ketika lo atau siapapun itu yang harus bertanggung jawab sama atas itu orang tua Yeah. secara finansial, yang kemudian juga ke bawah mungkin untuk teman-teman yang udah punya keluarga sendiri, kayak punya istri, punya anak gitu kan ya. Betul. Jadi masih harus nanggung orang tua dan keluarga lah, keluarganya dulu mungkin saudara-saudara, atau juga sembari masih harus nanggung keluarga punya sendiri gitu, anak istri atau suami anak gitu. Nah, itulah generasi sandwich, lau kejepit. Lau bingung nih, dapat 5 juta. Gua buat siapa ya? Buat orang tua gua apa buat tabungan nikah? Iya, itu bisa. Kan ibarat kata lu mempersiapkan juga kan sebenarnya. Oke, jadi ini nggak tahu ya, gue mau tanya konsen lo dulu nih. Lu mau nggak sharing tentang lu terus ke gue secara terbuka? Ya kalau detail-detail yang nggak perlu nggak usah. Atau mau case tadi aja? Kalau gua mungkin gua case-nya sebenarnya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, cuman kalau gua dari basicnya mungkin dari bakti. Iya kan kalau zaman sekarang kan bilangnya bakti orang tua. Ya, berbakti. Berbakti orang tua. Cuman mungkin beberapa orang tua tuh nggak seberuntung orang tua lainnya ibarat kata. Ya udah kira mungkin kalau dari gua harus membantu orang tua gua ya nggak apa-apa juga. Tapi memang kadang-kadang aduh, padahal gua udah buat planning sih demikian rupa gitu. Kebetulan itulah sebenarnya apa sih yang akhirnya yang membuat generasi sandwich ini terjadi gitu. Kalau menurut lo apa? Kalau menurut gua karena zaman dulu belum ada bibit kan ya. Tapi nggak tahu juga sih, maksudnya kan zaman dulu mungkin ada deposito, tapi mungkin ketika itu kenapa orang dulu selalu sangat mendewakan PNS ya, karena lu punya Aset yang nggak habis-habis. iya apa namanya uang pensiun ya. Uang pensiun. Ya, mungkin itu salah satu yang untuk preventing lu buat jadi ngeganggu anak lu nantinya. Tapi berbeda dengan inilah makanya kenapa Indonesia dibilang sebagai Amerika telat berapa tahun ya kan? Betul. Karena menurut gua Indonesia kan ibarat kata baru terbebas sedikit demi sedikit dari kemiskinannya. Iya, betul. Jadi gue ngerasa tuh orang tua, gue nggak tahu ya, gue bisa bilang kita atau enggak, tapi gue bilang aja kita. Orang tua kita tuh dulunya tuh hidupnya tuh nggak enak. Jadinya tuh ketika mereka punya anak, akhirnya mereka tuh jor-joran, paham gak? Untuk balas dendam. Iya betul. Dulu dia waktu kecilnya nggak enak gitu loh. Iya. Jadi nanti anak gue nggak boleh nih, susah gitu. Jadi ketika mereka ada duit, ya langsung jor-joran tuh buat anak, kayak kuliahin lah segala macam. Kita kan beda sama orang Amerika. Kalau orang Amerika biaya pendidikan itu dari sampai high school itu adalah tanggungan negara. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi ketika lu mau masuk college, lu dikasih namanya apa tuh college Fund, college apa ya? fee gitu-gitu ya. Iya pokoknya kayak lu dapat lu dibayarin kuliah sama negara, tapi nanti abis itu lu bayar. Tapi kayaknya itu di ketika lu Jerman deh. kerja. Enggak, itu di Amerika kayak gitu. Di Amerika juga gitu ya. Jadi kan, Iya. jadi sampai SMA tuh kayaknya ya, kalau gua salah tolong koreksi, lu tuh ditanggung sama pemerintah dari uang pajak. Nah ketika lu kuliah, lu tetap ditanggung sama pemerintah, tapi nanti ketika lu udah lulus, lu udah kerja, itu tuh jadi utang lu untuk ngelunasin biaya kuliah lu. Let's say
lu kuliah sampai kelar itu habis 300 juta lah kasarnya. Nah ketika lu udah lulus, lu udah kerja, lu udah terdaftar sebagai manusia produktif, lu itu akan dibebani oleh utang lu. Jadi dibagi per bulan tuh 300 juta. Nah lu harus melunasi itu tuh selama lu kerja. Tapi itu adalah berarti kan kuliah nggak ditanggung sama orang tua. Iya betul. Ya kan, ditanggung sama diri lu sendiri kasar gitu. Iya benar. Ya kan? Lu bayar lah buat ya, itu. Dan bedanya kan kalau di Amerika anak umur 18 tuh kayak udah lepas. Kayaknya lu cabut deh gitu. Nah bedanya kalau di Indonesia tuh kita baru aja lepas dari kemiskinan tuh. Yang kayak gitu-gitu bahkan nggak ada di sini kan. Kalau lu nggak punya duit ya udah lu nggak sekolah. Iya benar. Makanya kenapa adanya generasi sandwich itu karena orang tua kita itu bekerja begitu keras supaya kita bisa sekolah tuh sampai kelar kuliah lah, masalah gitu kan. Nah cuman dampaknya adalah orang tua jadi nggak punya tabungan. Ya karena mereka udah jor-joran di kita. Udah jor-joran di kita. Ibarat kata bahasa lu kerennya investasi di anak. Ya. Siapa yang salah? Nggak ada kalau menurut gue. Ya, betul. Karena itu tadi ya gimana sih, emang kita udah nasibnya aja lahir di negara miskin kan. Orang tua kita kan dulunya. Nah menurut gue kita juga sebenarnya masih lebih beruntung gitu, masih bisa kuliah dibanding orang tua kita kan. Iya betul. Tapi kalau bokap lu S2 ya, kan. S3. Tapi kalau orang tua gue, nyokap gue enggak, bokap gue itu kayak sarjana tapi teknik lah gitu. Nah jojoran di kita akhirnya ketika mereka tuh nggak ada tabungan, akhirnya kita nih yang menanggung kasarnya. Betul. Gitu gantian, apalagi punya adik lah. Iya kan, punya sepupu punya kakak adik ya. Iya jadinya generasi, menurut gue generasi millennials nih yang sekarang lagi ribut kalau menurut gue. Arahnya menurut gue udah mulai, teman-teman sesama seumuran kita tuh kayak udah mulai menyuarakan gitu, ini tuh salah nih. Ini tuh salah nih karena ini loh, maksud gue ya itu tadi kayak yang lu bilang, lu ketika udah lulus planning lu kan banyak tuh. Iya betul. Wah ternyata gue harus nanggung orang tua nih, gitu, adik-adik gue nih gitu kan, atau bahkan kakak dalam beberapa kasus. Iya ya kan. betul. Nah menurut gue kayak gimana? Karena kalau menurut gue, tapi menurut gue ini salah satu perjalanan yang harus dilaluin sih. Soalnya ketika sekarang makanya menyebabkan kita aware sama hari tua kita. Ya benar. Harus diakuin angkatan kita zaman sekarang banyak tuh yang ngomong kayak, iya gue deposito udah mulai. Gue udah mulai masukin ini, gue udah main taruh saham, beli ini beli itu, udah sekarang karena awarenessnya itu udah kebangun. Udah kebangun. Karena memang ibarat kata kan di setiap perubahan harus ada yang mati dulu. Nah mungkin kita salah satu korban yang harus, gue nggak bilang sampai mati, tapi maksudnya kita harus yang berdarah-darah, anjing gue harus tahan nih. Iya. Karena jujur iya sih, bener yang lu bilang. Gue akhirnya sekarang udah reksadana dikit-dikit. Cuman dalam kapasitas ketika gue dapet proyeknya di luar pekerjaan, itu yang gue masukin ke reksadana. Atau ketika ada duit yang nggak disentuh, itu yang gue masukin ke reksadana. Reksadana ini cuman bedanya kalau lu di Bibit ya. Gue di Tokped ini nggak disponsorin ya. Benar. Kalau di Tokped tuh nggak secanggih Bibit tuh. Kalau Bibit kan bisa ditaruh pos-pos kan. Iya betul. Iya. Kalau di Tokped ya udah jadi satu. Nah cuman gue catet tuh, oh ini duit hasil proyekan, ini duit apa nih, jadi yang di dalam reksadana gue. Dan yang ternyata terjadi adalah gue mulai mikir, kayaknya ketika gue dapet duit banyak sekarang, itu tuh bukan buat diri gue sekarang. Iya betul. Nggak fair untuk diri gue di masa tua. Kalau gue mikir itu tuh, oke, gue megang let's say gaji 2 digit gitu. Tapi kayaknya bukan semua punya gue deh. Iya betul. Iya kan, kalau lu gimana? Kalau gue, karena gue udah ngerasa, kalau gue dulu mungkin perjalanannya kita beda. Kalau kan mungkin dari situ. Kalau gue dulu merasa kayaknya gaji gue, gue kesentil waktu omongan bahwa ya ini agak sedikit religius mungkin. Cuman waktu itu gue baca bahwa dibilangnya ya Tuhan memberikan berkat ke orang-orang sekitar lu tuh dari lu. Jadi ketika lu terima gaji mungkin itu gak cuma uang lu. Ada uang tukang parkir, ada uang satpam, ada uang itu.
Nah mungkin bener kata lu, ada uang gua di masa depan juga. Iya. Makanya kalau gua mungkin ya, makanya kita kan ini kan kita generasi yang baru belajar tentang menabung. Makanya gua sekarang sih gue lagi pakai ya udah, misalnya di bibit gitu, nggak usah banyak gaya, nggak usah. Ada beberapa kawan kita yang banyak gaya, tabung 1 juta, tabung 3 juta, tabung 5 juta, besok 2 bulan lagi ditarik. Enggak, kalau gue udah 100.000 aja, udah ya udah, tapi tiap bulan aja gue, jadi langsung dipotong dari ATM gue. Jadi ya udah di situ. Habis itu kalau dikalkulasi dari si bibit nih kawan nih, kalau bener dibilangnya bisa 1,5 miliar di umur 60 tahun. Oh bisa gitu? Ya makanya maksud gue ya udah, kalau 100.000, 180.000 sebulan itu, sebulan tiap bulan gue masukin sampai umur 60 tahun gue punya 1,5 miliar, I'm fair enough sih. Iya. Cuman enggak, akhirnya punya jadi kita bukan aja. Jadi gue sekarang harus bayar kuliah adik gue nih. Iya. Dan ternyata gue ngerasain juga itu, anjing nih orang tua gue dulu gini ya, megang duit segepok. Iya benar. Segepok ya kan. Kata gue ini banyak banget duit ya, kata gue. Dan gue kasih ke bank. Dan transfer sudah hilang. Itu satu. Dan kebetulan juga ternyata gue baru tahu kayak orang tahu gue punya utang gitu. Kalau di mata orang yang lebih kaya sih kayaknya nggak gede. Iya betul. Tapi itu nominal yang tiap bulan kalau dikeluarin tuh kayaknya wah lumayan juga ya. Lumayan juga gitu kan. Nah itu tuh 2 itu jobres. Dan gue harus menanggung itu tiap bulan. Nah, jadi gue sisihin duit itu tuh. Sampai gue pernah ngitung tuh, ini kalau gue hitung-hitung ini gue bisa beli mobil yang bagus nih kata gue nih. Ya kan gue mikir. Cuman ternyata ini bukan duit gue lah gitu kan. Dari situ gue mulai berpikir, ini nggak boleh kejadian lagi kepada anak gue. Iya betul. Emang harus terluka dulu ya. Iya benar. Kak, gue tuh kepengennya gue bener-bener makan finansial banget, baru let's talk about marriage. Itu satu tuh. Oke, lo dulu deh. Opini lo. Kalau gue yang itu tuh, yang salah satu yang paling berharga adalah gue harus akuin pertamanya gue nyalahin orang tua. Pasti. Kayak stres banget ya sih. Anjing. Cuman setelah dewasanya yang gue bersyukurnya adalah mungkin karena circle juga kali ya. Gue cerita sama lu, cerita sama ini, nggak pernah ada input soal ini salah siapa. Tapi adalah inputnya lu bisa apa setelah itu. Makanya akhirnya gue berpikir bahwa iya, udah nggak penting lagi ini salah siapa. Ya mungkin ya penjelasan lu cukup menjelaskan karena orang tua kita juga nggak salah. Lu nggak bisa nyalain mereka mau yang terbaik kok buat kita. Iya, lu nggak bisa menghasilkan buat orang tua kita, mungkin ya itu masing-masing pribadi. Cuman ketika dia bilang lu bisa apa sekarang, ya udah bener, gue cuman bisa satu, gimana caranya survive di sekarang, dan gue preventing untuk masa depan gue. Itu selalu anjing ini sih. Dan gue bersyukurnya gue mengalami ini ketika gue udah tau frugal living. Gue udah menerapkan itu gitu ya kan. Sehingga untungnya ketika gue dihadapkan sama kenyataan ini nih, untungnya gue megang duit walaupun gak gede gitu. Itu dari hasil gimana gue nggak mau tuh yang namanya beli sepatu lagi, gue nggak mau tuh beli yang aneh-aneh lagi gitu. Iya. Nah ternyata wah ini fungsinya frugal living gitu. Bayangin kalau lu nggak ikut ya. Nggak ikutin. Lu udah boncos tuh, ini sudah hilang nih. Iya. Ini sudah hilang semua iya. Ini aja masih sakit hati loh. Iya benar. Iya. Benar. Gimana gue harus jual ini, jual itu kan. Dan ditambah apa nih, bener kata lu, apa nih yang bisa gue lakuin? Akhirnya tuh gimana caranya gue pindah kantor nih. Iya. Akhirnya itu motivasinya gitu loh. Terus kayak nih gue bahkan udah bener-bener nge-cut cost beli kopi kayak di Janji Jiwa gitu-gitu. Nah itu bener-bener gue cut banget tuh, udah semua gue cut pas. Makan di luar kayaknya udah stop. Tapi gue ngitung ini gue bisa kayak gini tuh berapa lama gitu.
oh gue ngitung kasarnya 3 tahun lah gue dibebanin kayak gini nih. Ya apa ya, kita harus punya mindset di mana kayak nggak usah ngarep itu duit balik deh. Iya betul. Ya, memang harus sih. Memang Iya harus kan? sih, memang harus. Iya kan? Walaupun mungkin orang tua ya nanti papa mama nanti. Ya tapi ya udah itu tapi hitung bakti lu aja iya, sama orang kayak tua. iya udah dah. Kalau gue ya udah kagak usah banyak bacot dah ya udah lah gitu. Tapi kitanya mau nggak bangun gitu loh. Iya. Iya kan? Kitanya mau nggak? Soalnya ada satu quotes yang keren banget menurut gue dari Samuel Ray. Itu mentor internet gue lah setelah Coach Corey Wayne. Jadi dia bilang nggak bakalan ada orang yang membantu lu. Itu kenyataan pahit. Nggak bakalan ada orang yang mikirin lu kecuali diri lu sendiri. Kalau dulu kita mikirnya apaan sih, ternyata sekarang iya kan. Kita dulu berpikirnya akan ada nanti di masa depan dimana semuanya akan indah pada waktunya. Dan yang kayak makanya ibarat kata gue mau jadi kaya raya. Gimana? Enggak tahu. Udah ntar orang gue di masa depan udah figure it out. Enggak anjing ternyata. Lah figure it out gimana caranya? Gue jujur aja, gue akhirnya anjing gue gini ngasih sandwich nih. Gue sempet down tuh hari itu aja, tapi gue langsung stoik, kayak kagak ada yang bisa nolong gue mikirnya gitu. Iya betul. Dan gue adalah tipe orang yang gue nggak mau ngutang sama teman sama apa ya. Yeah. Yang gue lakukan adalah sifat nggak tahu malu itu tuh kan, orang ngutang-ngutang nggak tahu malu tuh. Sifat nggak tahu malu itu gue channeling tuh, gue alihkan ke nggak tahu malu minta kerjaan sama orang. Itu salah satu poinnya. Ya puji Tuhan akhirnya gue sekarang dapat jadi curhat. Nggak apa-apa juga kan maksudnya. Sebenarnya mungkin karena orang-orang di luar sana gue yakin banyak yang kejadian seperti ini. Bahwa gimana cara preventing, karena cerita lo adalah salah satu cerita yang apa yang harus gue lakukan. Kalau menurut gue, kalau yang biasanya kan memang dibilangnya suruh berhemat, suruh ini. Oke, fine. Tapi gimana caranya nambah streamnya? Kalau dari lu misalnya ya itu satu, gue yang ternyata terjadi adalah sebagai generasi sandwich, gue nggak bisa yang namanya stay di satu job nih. Itu dulu tuh dalam mindset kita nggak bakalan kaya kalau kerja di tempat itu aja. Kalau gue tuh satu, berarti yang harus gue lakukan adalah gue pindah kantor lain yang memberikan gue gaji yang lebih banyak. Itu poin satu. Poin kedua adalah gue mencari side hustle. Kalau itu lu pasti udah paham lah, kalian juga pasti udah paham. Dan side hustle itu akhirnya gue bagi tuh. Jadi side hustle gue ini nih, duit side hustle gue itu nggak bakalan gue sentuh. Jadi duit yang masuk dari proyekan itu semua gue taruh di reksadana. Nah ya itu. Biar kita yang harus rendah diri gitu loh. Rendah diri sih, maksudnya kita yang harus tahu diri. Kan itu kita dapat duit nih, kita taruh reksadana, otomatis nggak bisa kita pakai dong. Ya kan? Berarti gue yang tahu diri nih, gaya hidup diubah. Bukannya jadi kayak nggak bisa lagi seneng-seneng gitu, enggak. Jadi tuh diporsiin. Kayak untungnya gue punya supportive girlfriend ya, yang nggak minta waktu gue, yang nggak harus ketemu gue gitu kan. Tetap ada porsinya tuh, yang namanya pacaran ada, tapi jadinya sebulan sekali. Nah itu udah gue lakuin sih di 3 bulan terakhir ini, sebulan sekali gue ketemunya. Nah pas ketemu itu ya terserah dah, nanti mau jajan apa kan, emang itu tuh waktunya. Nah baru nanti gue mikir udah hampir jauh banget, pokoknya semua duit proyekan masuk reksadana tuh, gimana caranya gue dapet terus, pemasukan masuk terus. Baru nanti nih ketika semua udah aman nih, utang udah kelar, adik gue udah selesai kuliah, gaji gue tuh setengahnya mau gue simpen ya, dengan gaya hidup yang gue pertahankan, gaya hidup yang gue mau bangun sekarang nih. Bahkan sampai gue kayaknya hobi gue nggak usah ditambah-tambahin lagi deh. Ini budget gue kan habis kesini ya, pokoknya kelihatan lah banyaknya. Ya. Tapi itu akhirnya kayaknya abis ini itu duit ini tuh bukan punya gue gitu. Iya betul, karena kalau
kalau dulu mungkin apalagi yang awal-awal kerja lah, merasa wah anjir gue bisa beli dunia gue bisa beli nih anjing, gue cashin apa dunia nih. Makan tuh bahwa sebenarnya berkata setelah lu dapat uangnya, nanti lu dapat tuh tanggung jawabnya. Lu nggak bisa dapat hak doang. Enggak kan kewajiban tanggung jawab gue udah kerja di kantor. Iya, itu kan di kantor lu. Tapi kan lu orang tua lu ngegedein lu. Iya. Ada kakak lu mungkin satunya. Oke lah, nggak usah ngomongin agama misalkan. Iya betul. Lu protes gitu misalkan, ngapain sih kok gue harus yang nanggung? Apa nggak lu nggak bisa tidur abis itu kalau lu ngomong kayak gitu? Iya kan, berarti kan lu mikir, lu kasihin juga nih orang tua gue. Gue kuasa aja kepikiran anjing di rumah. Iya ibarat kata nggak ketemu ya. Gue nggak ngelihat dampaknya ya. Nggak kepikiran bohong anjir. Kayak, duh aneh ya. Iya kan? Iya kan? Benar kata lo. Iya kan? Cuman ada part yang dimana akhirnya gue mengedukasi orang tua gue. Karena jujur ya, utang ini nih, dan ini semoga kalian juga bisa mengedukasi orang tua kalian juga. Ini tuh pure bukan karena butuh. Pahit kan? Iya betul. Adalah beberapa hal yang fakta yang sebenarnya keluarga gue tuh bisa terhindar dari ini. Tapi karena mungkin ya kesalahan ya. Akhirnya muncul nih utang ini kan. Akhirnya gue edukasi, mah, pah, hidup tuh nggak boleh sembarangan. Jadi balik nih gue yang memberikan juga pengetahuan kan. Apalagi gue udah gede kan. Hidup nggak bisa sembarangan, nggak bisa tuh kita terlalu baik sama orang. Itu satu ya kan. Apalagi yang bukan keluarga gitu. Nggak bisa tuh kita yang tiap hari jalan-jalan ke mall. Gue edukasi ya kan. Karena kita bukan Hairul Tanjung. Benar. Mungkin Hairul Tanjung sampai di titiknya sekarang karena dia udah kayak gitu, sudah ada perhitungannya. Jadi intinya adalah mulai perbanyak yang namanya income. Pas income. Tapi jangan dihabiskan bangsat. Iya benar. Soalnya kalau gue bahasanya apa ya waktu dulu ya, gue nggak tahu ini penggambaran siapa tapi udah ada di otak gue. Income tuh kayak ember. Ibarat kata. Tapi masalahnya embernya ada lubang-lubangnya. Iya. Nah, tugas lu tuh tangan lu dua, lu harus nutup beberapa. Ada pengeluaran namanya lubangnya namanya keluarga, lubangnya namanya hobi, lubangnya namanya apa. Nah, betul. Lu nutup tapi lu harus tambah juga ya. Makanya mungkin salah satu solusi dari lu kan adalah dengan cara ya lu nambah duit, nambah income stream kan ibaratnya. Dan ya gue juga bisa dan berhemat juga. Nah itu yang salah satu yang artinya lu nggak bisa lepas. Kan banyak kalau menurut gue yang di internet tuh lu hemat atau lu nyari duit aja. Gimana kalau dua-duanya lu lakuin? Dua-duanya. Ya, benar. Sekalian gitu. Karena begini loh, akhirnya ini tuh ke semua hal. Kayak contoh. Bahkan sampai ke pemilihan pasangan pun lu pasti akan mikir. Iya betul. Ya, betul. Karena nih ada beberapa cewek yang akhirnya gue pikir kayaknya enggak deh. Jadi bukan dari keluarga orang kaya, iya kan? Terus kerjaannya juga B aja. Tapi ketika gue ketemu dia udah berapa tahun gitu, tahu-tahu udah punya Apple Watch, tahu-tahu beli iPhone 11. Tapi apa ya? Kenapa dia mengalokasikan itu ke situ? Iya, kan? Ke sana. Ya kan? Apakah hobi? Apakah gimana? Cuma setelah gue pikir-pikir kayaknya orangnya emang lifestyle-nya deh gitu. Nah, di situ tuh akhirnya kayaknya enggak deh. Iya, betul. Ya, jadinya ketika lo jadi generasi sandwich, lo bakalan otak lo mikir terus dah. Betul. Cuman kalau ibarat kata gini, gue berusaha untuk nggak menghabiskan waktu gue untuk mikirin sebenarnya kayak ya itu anjing yang apa nih solusinya. Iya gitu. betul. Yang penting sih sebenarnya kadang kan orang ini sama masalahnya kan. Soalnya yang gue sering itu ya, yang sering gue dengar ya mungkin ada beberapa kawan gue yang pernah cerita sama gue yang kayak aduh anjir pusing banget nih anjir, duit susah banget. Tapi gitu anjir, lu tuh gaya lu berani banget gitu. Iya maksud gua gue bukannya bilang gue lebih keras hidup gue,
tapi gue tahu posisi kejepit itu. Jadi kenapa kalau orang-orang sekitar gue bilang, kok lu gaji lu udah segitu, kok lu nggak gaya-gaya? Nggak bisa bos. Pertamanya gue pikir nggak bisa, ternyata abis itu gue pikir gue nggak mau juga. Nggak mau kan? Bahwa ya gue beruntungnya gue nggak bisa. Mungkin kalau gue dulu bisa, mungkin gue kayak mereka tuh. Anjing duit susah banget, anjing Apple Watch ini, earbuds, Nike semua, kata gue, apaan sih yang nggak bisa? Ya? Apa sih yang nggak bisa? Ada cerita dari teman kita lah, ya. Dia punya teman nih, diajak minum. Ya. Diajak minum sama temennya. Jadi kita punya temannya lagi ngajak minum di sebuah bar lah. Terkenal lah itu bar. Ya kan. Terus singkat cerita, ternyata dia menghabiskan 20 juta lebih untuk satu malam. Paginya dia cerita sama temen kita, anjing kok gue habis gini ya, kata dia gitu. Dan ini orang tuh kalau cerita dari teman kita itu bukan orang kaya gitu, cuman emang kebetulan pekerjaan dia bagus nih sekarang. Jadi dia punya uang yang lumayan banyak gitu. Nah, poin pertama yang muncul di pikiran gue adalah, ini orang apa nggak mikir nanti ke depannya ya? Untuk satu malam 20 juta. Kayak apa ya? Nyaktir orang lagi. Maksud gue, ya kalaupun gue nggak tahu ya gaya hidup menengah, orang-orang menengah ke atas sana ya. Cuman tolol nggak sih? Tolol. Kayak lo ngapain anjing? Tolol. Ya bener. Kayak apa sih? Maksudnya emang itulah, gue bersyukur sih kita udah kerja udah lumayan lama ya. Jadi udah tahu lah yang namanya duit tuh. Emang yang kita terima gede nih ya kan. Ternyata bukan punya kita. Ya gimana sih? Bangsat kan. Kayak tuh langsung tuh kayak mikir, oh ini nggak perlu, jajan ini nggak perlu, ini nggak perlu. Gue catat tuh. Ini coret, nggak perlu, sampai to the point nih, kayaknya nggak bisa ke bioskop lagi deh besok, coret lagi. Tapi itu beberapa poin yang coret itu ada juga yang untuk sementara ini gitu. Iya, kayak betul. Untuk 3 tahun inilah sampai semuanya beres baru. Oh ternyata kalau udah beres udah gue kagak ini lagi dah, kagak aneh-aneh lagi dah. Gitu. Lo mikir kayak gitu sih. Kalau bang? Kalau enggak nantinya ini juga ngebantu lu untuk apa ya, ngelihat ya itu mungkin balik lagi ke frugal living itu ya. Apa sih yang bikin bahagia? Ini salah satunya soalnya yang paling ngebantu ya. Kalau lo mau belajar frugal living, lo masukin dah diri lo ke jebakan itu. Soalnya ini akhirnya anjing, kalau gue coret semua hidup gue nggak bahagia. Ya udah gue ambil satu. Ya udah, oke. Misalnya kayak lo, oke, gue masih pertahanin gitar gue. Tapi gue nggak mau nambah, ya udah. Gue ini aja. Itu yang gue checklist. Sisanya udah oke, gue korbanin dah. Mungkin ini karena kalau menurut gue, karena gue kejepit udah cukup lama ya, jadi gue ngerasa oh ya gue tahu kok apa yang bikin gue bahagia. Dan itu akhirnya ngebantu gue, oh gue nggak perlu ini, gue nggak perlu ini. Akhirnya ngemudahin hidup gue juga sih. Mungkin endingnya jadi minimalis atau apa ya, tapi arahnya tuh gue oh gue nggak perlu ini, gue nggak perlu ini, gue nggak perlu, oh gue nggak perlu beli ibarat kata earphone yang mahal-mahal banget, ternyata gue nggak butuh banget. Iya benar. Soalnya dulu kepingin gue ngeliat kayak anjing noise canceller nih keren. Abis itu gue ngeliat emang anak goblok, gue apain sih. Tapi untungnya nggak kebeli. Nah beruntungnya gue adalah belum sampai kebeli. Itu waste of money banget sih. Karena kalau oke lah kita bicara soal smartphone lah. Kita butuh. Betul. Untuk kerja, untuk segala macam. Ini pun kita pakai buat karena smartphone ini akan kita jadikan babu kasarnya gitu kan, buat main game ya kan, buat kerja, buat apa ya kan. Beda cerita kalau earpods, kalau speaker gitu kan. Bahkan gue punya rencana nih, gue nggak mau tuh yang namanya beli barang branded lagi. Gue kayaknya kalau beli kaos gue beli di Citytech. Oh iya benar. Jadi kayak kaos oblong. Kayak udah warna aja kayak Raditya Dika. Dia nggak pernah tahu bajunya tuh kayak ada mereknya atau apanya. Memang ya. Memang dia kan berkata kalau bahasanya dia dari dulu gue pelit. Tapi nih ada sisi positifnya nih akan keadaan yang terjepit ini ya, kalau menurut gue.
salah satu dulu yang diajarin di kampus gue adalah bisnis itu lahirnya banyak nih caranya. Tapi salah satunya adalah saat lu kejepit. Di situ lu akan menjadi lebih pintar daripada biasanya gitu deh. Karena harus diakuin bukan hanya saat lo kejepit, tapi saat Chris Mon tuh bisnis muncul. Salah satu gue yang sangat gue kagumi, Sandiaga Uno tuh lah akhirnya dari situ meledaknya waktu 98. Dan ke pandemi ini kita harus akuin banyak bisnis berkembang. Muncul, iya benar. Betul, banyak bisnis mati, tapi banyak bisnis yang berkembang juga. Tiba-tiba Zoom, tiba-tiba laku, tiba-tiba ya pokoknya apapun itulah. Sekarang ya lu lihat aja Shopee lu, Tokped lu tuh isi keranjangnya. Nah itulah bisnis-bisnis yang berhasil karena saat pandemi ini kalau menurut gua. Jadi ketika kita kejepit atau lagi dunia lagi begini, biasanya potensinya terbaik justru iya. Kalau kata Donald Trump, yang membedakan pemenang sama pecundang adalah ketika terjadi plot twist kehidupan, dia bisa ngakalin gitu. Iya, benar. Bukannya malah kalah gitu. Kalau kalah ya dia jadi pecundang, tapi kalau dia bisa ngakalin, dia malah justru maju ya kan. Betul. Dia sendiri kan gagal terus kan. Iya, 3 kali dong miskin. Iya. Balik lagi dong, kayak batu banget ya. Lu mau banget kaya ya. Iya. ngeliat historinya, iya benar. Ya paling itu aja sih. Nanti gue kepengen banget sih ngomongin soal third industrial revolution. Ya, tapi itu nantilah bisa diomongin habis episode ya kali ini. Lo mungkin ada kata-kata mutiara? Udah kayaknya itu omongan Donald Trump itu juga udah cukup wakili itu kalau menurut gua. Ya yang penting ya betul sih, apa ya, dengan lu merasa ini gue kalau dibahas dari 2 topik sebelumnya ya kan, kalau topik sebelumnya adalah menerima ini gue loh, tapi kalau yang sekarang adalah ketika masalah tuh ngehantem lo, lo bisa nggak berubah? Iya itu bener banget sih. Kan kalau yang pertama kan untuk kayak gue, dunia harus terima gue. Ya. Tapi ketika masalah, dia masalah, bisa nggak lo berubah? Nah itu sih yang sekarang lo udah harus bisa temuin. Ya. Itu lo sendiri kalau menurut gue. Oke deh, thank you. Sampai jumpa. Dadah.